Pada kesempatan kali ini saya Fikri Mufadila dari bidang advokasi akan mengupas tuntas perihal organisasi kemahasiswaan di dalam acara ngobrol perihal organisasi. Nah, sebelum jauh membahas mengenai hal itu, di sebelah saya sudah hadir narasumber Muhammad Iqbal, biasa saya panggil Bang Iqbal selaku Ketua Umum Imajen. Bang Iqbal, terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Bagaimana Bang kabar Abang? Alhamdulillah. Oke, langsung saja Bang masuk ke pembahasan yang akan kita bahas hari ini Bang, mengenai organisasi. Dalam lingkupnya organisasi kemahasiswaan. Jadi kan seperti yang sudah saya ketahui nih Bang, Abang sendiri kan ini bukan hanya terjun di organisasi, ini bukan hanya di lingkup mahasiswa di kampus lah bisa dibilang gitu. Jadi Abang di sini di luar kampus pun juga organisasinya sudah banyak gitu. Jadi menurut Abang nih organisasi ini seperti apa sih? Karena kan seperti kita ketahui kalau secara kesempatan nih organisasi kita cuma datang, yang orang tahu itu cuma datang di rapat, nggak tahu tuh di dalam organisasi itu seperti apa. Nah, dari Bang Iqbal, sudut pandang Bang Iqbal ini seperti apa sih organisasi menurut Bang Iqbal? Organisasi kalau kita sederhanakan ya, mungkin dalam penjelasan yang singkat, wadah. Organisasi itu wadah, jadi dia dapat menjadi apapun yang kita inginkan. Secara idealnya mungkin seperti itu. Karena mungkin dalam konteks ketika kita ingin bahas lebih luas lagi tentang bagaimana atau siapapun yang nanti masuk dalam organisasi tentu memiliki harapan masing-masing. Dan harapan itu diaktifkan melalui tujuan dalam organisasi. Karena sebenarnya organisasi kan adalah kumpulan banyak orang yang bernama pada satu tempat, yang mana tempat itu memang menaungi tujuan secara kolektif, sehingga ketika untuk mencapai tujuan itu dapat dilakukan secara bersama-sama. Tapi mungkin saya menyederhanakannya, organisasi adalah wadah yang menaungi siapapun yang ingin bergabung dan tergabung di dalamnya. Nah Bang, di dalam itu kan organisasi itu tadi Abang jelaskan itu mungkin secara umum ya. Jadi mengenai di dunia organisasi kan di sini dengan keadaan yang sekarang, tadi Abang itu kan mungkin penjelasannya lebih ke secara normal lah, seperti itu menjadi wadah segala macam. Nah, yang kita hadapi sekarang nih Bang, organisasi ini kan agak sedikit berbeda nih pergerakannya, karena kan dengan keadaan sekarang pandemi kita mungkin lebih diperketat untuk pergerakannya. Kan organisasi ini kita bergerak itu turun ke masyarakat kayak gitu. Nah, jadi untuk menghadapi hal-hal kayak gitu tuh menurut Abang perbedaan organisasi sebelum masa sekarang yang pandemi sama yang udah kita alami sekarang pandemi ini seperti apa sih Bang? Masih efektif nggak organisasi yang tadi seperti Abang bilang tuh sebagai wadah segala macam itu masih nggak di saat ini? Mungkin yang pertama yang kita clearkan dulu perihal hari ini, apakah organisasi, pertanyaan mungkin ke arah masih relevan nggak sih organisasi ketika kita bincang dengan skop dan keadaan pandemi? Pada prosesnya tentu organisasi memang harusnya pertama beradaptasi. Ketika organisasi tidak beradaptasi, tidak membuka diri pada perubahan, ya tentu saja organisasi itu akan tergerus oleh zaman itu sendiri. Masuk kepada masa pandemi, situasional penyikapan suatu organisasi terhadap keadaan itu amat sangat penting. Hari ini adaptasi penjalanan proses berorganisasi pun harus melihat dengan berangkat dari realitas yang ada di lapangan dan di sekitar kita. Kalau kita ingin menyamakan bagaimana menjalankan organisasi di tahun 90-an dan hari ini, tentu saja akan sangat berbeda. Hari ini kita memiliki skop bernama teknologi yang mendukung, menunjang sarana komunikasi yang mungkin lebih memadai, berbeda dengan keadaan-keadaan pada generasi terdahulu. Sama seperti hari ini ketika kita dibenturkan oleh keadaan pandemi, di masa pandemi, tentu saja harus ada penyesuaian. Apakah masih relevan dengan kata wadah? Ya tentu saja iya. Tapi bagaimana proses perjalanannya, bagaimana proses bergeraknya, tentu ada perubahan. Yang dahulu mungkin kita dapat dengan biasa saja mengumpulkan 50 orang tanpa perlu memperhatikan masalah jarak, sebagainya. Hari ini kita ada regulasi berbeda berkenaan dengan itu. Ketika kita bicara masalah organisasi, mahasiswa tentu saja hari ini kegiatan belajarnya berjalan secara online. Apalagi banyak kegiatan organisasi yang harus beradaptasi pula. Organisasi kemasyarakatan pun saya rasa berubah.
dengan keadaan pandemi ini menuntut segala sesuatu juga berubah, menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Karena kalau tidak menyesuaikan, masih ingin menggunakan standarisasi atau prosedural ketika tidak di masa pandemi, ya bagaimana bisa berjalan? Keadaannya saja berubah. Mungkin seperti ini. Jadi kan tadi aku sampaikan nih, setiap ada adaptasi kan. Jadi kita bicaranya mungkin konteksnya lebih ke arah sekarang untuk pandemi gitu. Jadi kan pandemi ini mau nggak mau bisa kita bilang sebagai kendala atau hambatan dalam organisasi. Nah, selama pandemi ini kan sudah lumayan hampir 1 tahun lebih hampir menghadapinya. Kita dan bisa pungkiri lagi hal itu memang sudah terjadi sekarang. Nah, kendala dan hambatan pasti ada. Dari abang sendiri, orang yang udah terjun di organisasi, yang udah merasakan menjalani hal itu gitu. Bagaimana sih abang menyikapi kendala dan hambatan yang udah abang sampaikan tadi kan, banyak tuh adaptasinya. Nah, gimana abang bisa melalui hal itu gitu, kendala dan hambatan yang kita hadapi sekarang gitu, secara umum gitu? Menghadapi kendalanya, pertama tentu kita perlu beranjak dari sebelumnya yang mungkin kita terbiasa dengan aktivitas fisik, yang hari ini kita harus beralih kepada perihal pemanfaatan teknologi dalam proses perjalanannya. Tapi di lain hal ada peralihan proses-proses pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kalau saya mengatakannya mungkin seperti ini. Ketika kita tiba-tiba dihadapkan oleh situasi pandemi, banyak hal yang belum dididik secara memadai untuk menghadapi keadaan seperti ini. Ketika kita mungkin melihat keadaan normal yang pada proses perjalanan organisasinya itu tentu saja sebagaimana keadaan biasanya gitu. Karena kita telah rutin melaksanakan kegiatan secara normal, tapi ketika masuk ke masa pandemi, ya banyak hal yang belum dididik secara memadai. Bagaimana proses penggunaan pengumpulan massa hari ini secara online, bagaimana mengadakan prosedural kegiatan-kegiatan pengkaderan secara online. Itu kan tentu harus dipikirkan dengan masa-masa. Hari ini kegiatannya pun berubah, prosesnya berubah, banyak hal yang berubah. Mungkin tantangannya lebih kepada hari ini bagaimana membangun suatu sistem yang baru, bagaimana membangun suatu prosedur yang baru, bagaimana juga harus beradaptasi dan belajar memahami teknologi dan perangkat penjalanan organisasi yang juga tentu saja berbeda dari sebelumnya. Jadi seperti yang Bang sampaikan tadi ya, organisasi kan di sini sebagai wadah. Berarti di sana kita kan lebih membahasnya sekarang ke mahasiswaan. Wadah berarti di sini bukan hanya sekedar kita menampung wadah, tapi di dalam organisasi itu ada juga mahasiswa di dalamnya. Di kampus ini kan sekarang dengan kondisi yang ada pandemi dari tahun lalu kan, otomatis mahasiswa yang baru tahun lalu itu belum merasakan kuliah secara offline. Jadi mereka merasakan ini kuliah secara online. Nah, seperti yang kita tahu dari berita-berita yang beredar, bahwa semester depan itu kuliah diperkirakan akan secara offline mulai. Nah, dari abang sendiri menyikapi hal itu atau memberikan pandangan ke mereka gitu, masalah persiapan mereka menghadapi kuliah di kampus itu seperti apa sih? Buat kembali lagi ke kampus ini, berarti back to kampus, kembali lagi ke kampus. Karena sebelumnya kan pada proses perjalanan kita perkuliahan memang menggunakan sistem daring gitu. Pertama pasti perlu disiapkan bagaimana hari ini kesadaran bahwa asalnya kuliah itu nggak sama seperti proses belajar mengajar ketika di sekolah menengah atas gitu, di SMA ataupun di madrasah atau sebagainya. Karena proses belajar di dunia perkuliahan, pengingat terbaik itu diri kita sendiri. Karena ketika kita masuk ke dunia perkuliahan, nampaknya ketika dalam perjalanannya juga setiap orang mungkin akan menemukan pola yang mungkin sesuai dengan dirinya masing-masing. Tapi satu landasan paling penting dalam berkuliah yaitu tentang kesadaran gitu. Karena nggak ada jadwal wajib datang ke kampus jam berapa. Karena datang ke kampus ya kalau misalnya ada kegiatan belajar mengajar gitu misalnya. Jadi memang pertama yang perlu disiapkan yaitu kesadaran. Dan bagi saya pun hari ini teman-teman mahasiswa baru walaupun dalam pelaksanaannya hari ini offline,
offline, tapi pelaksanaannya menggunakan metode online. Tapi nanti ketika masuk ke metode online, saya rasa baik itu jam kuliah, baik itu nanti masalah tugas, baik itu masalah atau sebagainya, yaitu sama aja. Yang nanti membedakan kan nuansanya di dalam kelas. Tapi di lain hal kesadaran, bagi saya juga hal yang perlu disiapkan bagi teman-teman mahasiswa berkenaan dengan bagaimana kita menyelaraskan diri dengan keadaan di kampus. Di setiap tempat itu saya rasa ada peraturannya, tidak lepas di dalamnya kampus. Kampus tentunya peraturan, bagaimana hari ini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis terkenal dengan peraturan berkenaan dengan ketegasan bagaimana mahasiswa harus berpenampilan rapi, bahkan di dalamnya kita nggak perlu rambut gondrong atau sebagainya. Ada etika yang harus digunakan ketika kita masuk dalam perkuliahan di lingkungan kampus. Bagaimana kita nggak boleh pakai sendal, harus menggunakan sepatu. Bagaimana ketika sebelum masuk ruangan yang ada dosennya, itu kan semua ada etika-etika yang diatur. Saya rasa hal-hal yang mungkin akan lebih condong dan mungkin akan dilupakan sebagian orang mungkin seperti itu. Karena mungkin sebelumnya transisi, kalau mau baru bangun tidur bisa nyalain HP atau laptop, langsung tiba-tiba dihadapkan Zoom atau Google Meet. Nanti kan prosesnya berbeda, mereka harus bersiap-siap, pergi ke ruang kelas, masuk di sana, mendengarkan guru, ada proses interaksi yang mungkin akan lebih intens dibanding proses-proses kegiatan lain selama masa daring. Oke, itu kan untuk mengenai mahasiswa transisi mereka masuk ke kampus secara offline. Jadi setelah mereka ini kita bicara ya Bang, setelah mereka udah masuk nih, mereka kan udah jadi mahasiswa nih, mahasiswa tapi dalam keadaan sekarang gitu. Dalam keadaan sekarang, nah gimana sih peran mahasiswa ini untuk menghadapi sekarang dari sudut pandang Bang Iqbal sekarang nih, mahasiswa sekarang ini harus seperti apa sih dengan keadaannya sekarang, kita menyikapi dengan keadaan sekarang ini, karena kan mahasiswa ini bukan hanya kuliah, tapi kita diharapkan bisa terjun ke masyarakat juga, punya manfaat buat masyarakat juga, karena setelah itu kan kita bakal kembali ke masyarakat juga. Nah, dari sudut pandang Iqbal ini seperti apa sih dari abang itu? Berkenaan dengan fungsi peran mahasiswa. Ya, peran mahasiswa ya nggak lepas pertama dari untuk dan kembali ke masyarakat. Karena yang nggak boleh kita lupakan ya, kita memang entitas bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri. Ketika kita melepaskan diri dari masyarakat, kita kehilangan empati kepada masyarakat, kita nggak peka terhadap keadaan-keadaan di sekitar kita, ya berarti kita udah melepaskan diri, berusaha melepaskan diri, merasa eksklusif. Walaupun dalam masa pandemi, walaupun hari ini perkuliahan secara online, saya rasa pun dengan tetap bertahan, belajar sesuai dengan waktunya, tetap turut aktif mengembangkan diri, tetap turut berpartisipasi dalam kepekaan terhadap keadaan-keadaan di sekitar kita, itu juga salah satu kontribusi kecil kita terhadap masyarakat. Beberapa waktu lalu kita bisa melihat ada kendala-kendala di lingkungan masyarakat kita, ada musibah yang menimpa saudara-saudara kita, baik itu banjir atau musibah lain. Saya rasa banyak juga organisasi kemahasiswaan, kemasyarakatan, baik pun dilakukan itu secara mandiri-mandiri untuk melakukan penggalangan dana, untuk memberikan bantuan secara masyarakat melalui prosesnya menggunakan media sosial yang hari ini teman-teman miliki, dalam prosesnya melalui platform-platform online yang hari ini teman-teman miliki. Bagi saya pun walau di keadaan pandemi tidak menjadi alasan kita untuk berhenti bergerak dan berkontribusi buat masyarakat. Setelah yang tadi Abang sampaikan ya, untuk peranan mahasiswa dan sikap mahasiswa, transisi mahasiswa sekarang seperti itu. Nah, saya mau nanya dari Abang ya, secara pribadi Abang ya sih, ini berat apa ini? Secara pribadi Abang nih, kenapa sih mahasiswa tuh harus ikut organisasi? Karena kan ada di kampus nih, bukan kita bilang mahasiswa tuh harus ikut, tapi kan memang ada di kampus tuh mahasiswa yang cuman kuliah terus pulang, nah, seperti itu. Kenapa sih mahasiswa ini harus organisasi gitu? Menurut Abang lah, setelah Abang mendapatkan. Kalau saya berpandangan secara pribadi, saya nggak mau mendiskreditkan ada orang yang misal memilih jalan-jalan sunyi, mungkin berprosesnya dalam diam, dalam rumah. Itu kan kalau saya menyebutnya proses berada jalan-jalan sunyi. Berorganisasi pun bagi saya terkadang perjuangan berada di jalan-jalan sunyi, jauh dari
utama dari apresiasi pagi sama-sama dengan teman-teman pergi kuliah, pulangnya tapi malam karena ada kegiatan aktivitas di organisasi. Saya tidak ingin mendiskreditkan orang yang nggak mengikuti organisasi, karena bagi saya mungkin mereka punya proses-proses lain, punya jalan-jalan lain yang mereka nikmati sendiri di luar sana. Itu yang pertama. Setiap orang bebas untuk menentukan pilihannya, setiap orang bebas untuk menentukan jalan yang pengen diambil selagi memang ya mereka nyaman menjalankan. Poin kedua, kenapa saya berorganisasi? Saya tidak ingin menggunakan diksi kenapa kalian harus berorganisasi, kenapa orang harus berorganisasi, tapi saya menekankan diri kepada diri saya sendiri kenapa saya harus berorganisasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, dalam konteks ketika dulu saya baru terjun ke dalam organisasi bagi saya wadah, dimana ada yang bilang tuh organisasi itu sebagai tempat pakem identitas. Gak masuk organisasi ini gak keren. Orang banyak terkadang mungkin sebagian dari kita pun berpandangan pakem identitas. Ketika yang keren yang masuk organisasi, ada yang berpandangan seperti itu. Ada yang berpandangan juga organisasi itu adalah tempat berekspresi. Bagaimana ketika dia masuk ke dalam organisasi dia dapat mengekspresikan gagasan, ide, bahkan mengekspresikan apapun yang mungkin dia pikirkan. Ada juga yang menganggap organisasi adalah tempat mencari jati diri, di mana hari ini belum punya jelas arah pikirnya kemana, belum tahu sebenarnya mau dirinya apa, kemampuan dirinya apa. Organisasi membantu menggali itu. Ada juga pendapat organisasi adalah tempat menempa diri kita. Bagaimana kita dituntut keras terhadap diri kita untuk bagaimana melewati batas-batasan diri. Karena kenapa? Satu hal yang menarik dalam proses berorganisasi, menjalaninya itu nggak keras sendiri. Karena katanya kan kalau sendiri berat, mending bareng-bareng aja menjalaninya. Organisasi menyediakan kesempatan untuk bersama-sama mencapai tujuan yang sama. Nah, tapi apapun interpretasinya, apapun tafsiran berkenaan dengan organisasi, bagi saya ini adalah hal yang positif, yang mana di dalamnya kita dapat memberikan kesempatan untuk lebih luas melihat bahwasanya dunia kita tidak sekedar perspektif yang hari ini kita jalani. Saya selalu berpikir dan saya selalu menyukai ketika ada perbedaan-perbedaan dalam organisasi, ketika ada mungkin ketidaksesuaian dan ketidakpemahaman antara satu orang dan yang lainnya. Karena dari perbedaan-perbedaan itu sebenarnya kita belajar banyak hal. Di organisasi bagi saya ya, walau ada yang menganggap itu pakem identitas, ada yang menganggap itu tempat jadi diri, dia adalah wadah. Dia bisa menjadi apapun yang kita mau sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Mungkin kalau saya menyederhanakannya, organisasi itu adalah tempat dan untuk menguji suatu gagasan. Ketika Fikri punya pikiran tentang apa sih sebenarnya di Himajen dan saya sebagai staf bidang advokasi bisa melakukan ini, di organisasi kita bisa mengujinya. Apakah itu relevan, apakah itu bisa dijalankan, apa itu bisa dilaksanakan. Di organisasi kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan itu. Dan setiap orang bagi saya akan mendapatkan kesempatan yang sama pula selagi memang mereka mau mencari, mereka mau berusaha, dan mereka mau berproses di dalamnya. Karena banyak orang yang berpandangan di organisasi itu masuk harus udah orang-orang yang bala, orang-orang yang udah memang punya dasar. Bagi saya tidak mesti seperti itu. Di organisasi dapat menampung siapapun yang ingin belajar dan yang ingin berproses. Karena percuma dia udah hebat tapi nggak mau berproses lagi, percuma dia bisa tapi nggak mau berkontribusi. Tapi yang lebih parahnya lagi terkadang ada orang yang nggak bisa dan nggak mau berkontribusi. Nah itu kan juga agak susah kita bicara hal kayak gitu. Selagi apapun itu, kenapa saya harus berorganisasi? Karena bagi saya masih banyak hal yang belum kita pahami, masih banyak hal yang belum kita mengerti, masih banyak perspektif yang perlu kita lihat, masih banyak sudut pandang yang belum terjangkau, dan di organisasi membantu kita untuk mendapatkan itu. Bagaimana cara berjejaring, bagaimana hari ini mungkin jika tidak karena organisasi Himajen, saya tidak akan duduk sama Fikri. Saya tidak akan ketemu dengan teman-teman saya yang lain. Saya tidak akan ada kesempatan berbicara di sini. Berkat organisasi memberikan kesempatan yang tidak dimiliki oleh teman-teman yang lain. Mungkin seperti itu perspektif saya. Jadi selama yang disampaikan mungkin dapat menjadi pandanglah bagi teman-teman yang menonton video ini tentang organisasi itu seperti apa sih, dan kesiapan mereka nanti ketika udah menjadi mahasiswa yang normal ketika offline seperti itu. Mungkin untuk obrolan hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini aja dulu ya. Nanti mungkin kita lanjutkan di ngopi yang lain lagi lah, tempat yang lain. Oke,
Terima kasih Bang Iqbal atas waktunya untuk hari ini. Semoga apa yang Bang Iqbal sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih banyak Bang Iqbal atas waktunya. Mungkin sudah cukup apa yang disampaikan hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mau menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan berikutnya, di ngobrol perihal organisasi. Terima kasih.